Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan kontes spoiler dari serial Donghua Martial Immortal season ketiga part ke-20. Dan langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Ye Chen yang berbicara dengan Shoer yang kini Shoer telah kembali pulih setelah sebelumnya Shoer telah ditolong oleh Ye Chen karena telah mendapatkan serangan dari kekuatan sekte Zhengyang. Ye Chen bertanya kepada Shoer siapa orang yang telah berani melukai keluarga Xiong. Shoer menjawab jika pasukan itu merupakan pasukan dari keluarga Qi dan pasukan keluarga Qi mendapatkan bantuan dari sekte Zhengyang yang alasannya masih tidak diketahui kenapa keluarga Qi dan juga sekte Zhengyang mengincar keluarga Xiong, atau apakah sepertinya karena Shoer dan juga Ye Chen memiliki hubungan temannya sangat akrab. Makanya di sini sekte Zhengyang dan juga keluarga Qi berniat untuk memusnahkan keluarga Xiong karena ada hubungannya dengan Ye Chen. Lalu Ye Chen pun tanpa basa-basi mengajak kepada Shoer untuk balas dendam kepada keluarga Qi dan juga sekte Zhengyang. Shoer menjawab kalau mereka kemungkinan tidak akan bisa balas dendam karena pasukan dari pihak musuh yang sangat banyak, apalagi sekarang kediaman keluarga Xiong telah dikepung oleh keluarga Qi dan juga sekte Zhengyang. Ye Chen yang mendengar itu pun dengan segera membawa Shoer ke tempat keluarga Xiong karena Ye Chen ingin menunjukkan kekuatan yang telah ia miliki. Setelah mereka sampai di keluarga Xiong, Ye Chen melihat jika kediaman keluarga Xiong sekarang sedang dikepung oleh keluarga Qi dan juga sekte Zhengyang. Sekarang keluarga Xiong hanya bisa berlindung di balik dari dinding spiritual buatan mereka. Lalu Ye Chen pun tanpa basa-basi langsung maju menghadapi sekte Zhengyang dan juga keluarga Qi. Melihat hal ini pun membuat Shoer sangat kaget karena Ye Chen yang terlalu percaya diri. Lalu pertarungan Ye Chen melawan para pasukan sekte Zhengyang dan juga keluarga Qi pun dimulai. Walaupun di sini Ye Chen sendirian, tetapi Ye Chen mampu mengalahkan banyak orang dari anggota sekte Zhengyang dan juga keluarga Qi tanpa adanya masalah. Keluarga Xiong sendiri yang berada di dinding pelindungan melihat kemunculan seseorang memakai topeng yang mereka anggap itu merupakan Qin Yu alias sang dewa pembunuh yang sudah terkenal. Mereka tak menyangka jika Qin Yu akan membantu keluarga Xiong menghadapi sekte Zhengyang dan juga keluarga Qi. Dan tidak lama kemudian pun ribuan pasukannya Ye Chen yang berasal dari istana Yan Huang bermunculan, ikut membantu Ye Chen menyerang sekte Zhengyang dan juga keluarga Qi. Hal ini pun membuat Shoer dan juga keluarga Xiong sangat kaget karena tiba-tiba saja banyak sekali para pasukan yang bermunculan membantu keluarga Xiong mereka. Hal ini membuat keluarga Xiong ikut bersemangat untuk membantu pasukannya Ye Chen bertarung melawan sekte Zhengyang dan juga keluarga Qi. Perwakilan anggota keluarga Qi sekarang berada di hadapannya Ye Chen. Mereka sangat bingung kenapa adanya pasukan yang membantu keluarga Xiong, dan mereka juga tidak mengetahui dari mana pasukan Ye Chen ini berasal. Dan apa kesalahan dari pasukan keluarga Qi sampai membuat pasukan istana Ye Chen menghajar mereka. Hal ini sama sekali tidak dimengerti oleh keluarga Qi. Ye Chen menjawab jika hal tersebut merupakan hal yang harus dirunungkan sendiri oleh keluarga Qi di neraka. Dan setelah itu pun anggota keluarga Qi tersebut mendapatkan serangan dari ketua Ding Tian, Ling Er, dan juga Gu Santong yang baru saja tiba. Mereka bertiga mampu mengalahkan perwakilan dari keluarga Qi dengan sangat mudah. Dalam pertarungan itu banyak juga orang yang berdatangan, seperti contohnya yaitu Lu Huo ataupun si naga Tegu Long Yi yang merupakan naga Tegu yang berasal dari sekte Qiyun yang sekarang telah menjadi kekuatannya Ye Chen juga. Serta di sini adanya pericebol yaitu Xiongli yang ikut membantu pasukannya Ye Chen. Tetapi di saat pertempuran itu Xiaoling melihat ke arah Xian, dan hal ini membuat Xiaoling sangat kaget karena ia merasakan jika di tubuhnya Xian memiliki kekuatan dari ras roh, sama seperti keturunannya Xiaoling. Xiaoling berniat untuk mendekati Xian tetapi dihentikan oleh Hua karena Hua yang masih belum mengenali pericebol kalau pericebol ini merupakan temannya Ye Chen. Sedangkan di lain sisi Ye Chen sekarang telah mendapatkan ucapan terima kasih dari keluarga Xiong karena telah membantu keluarga Xiong mereka. Tetapi Ye Chen mengatakan kepada mereka kalau urusan mereka untuk menghabisi keluarga Qi masih belum
belum usai. Mereka harus segera menghabisi keluarga Qi sampai ke akar-akarnya, yang dimana mereka harus menyerang kediaman keluarga Qi juga. Keluarga Xiong setuju dengan idenya Ye Chen. Lalu setelah itu pun mereka dengan segera langsung pergi ke tempat kediamannya keluarganya Qi, dengan mereka pergi bersama pasukan Ye Chen yang sangat banyak. Di tengah perjalanan menuju ke keluarga Qi, tetua Gu Santong dan juga tetua Wuya melihat tubuh dari Xiong'er ini terlihat aneh seperti layaknya binatang beaba biibi. Dan di sini ketua Gu Santong dan juga tetua Wuya sadar adanya yang salah dengan kultivasinya Xiong'er. Jadinya tetua Gu Santong dan juga tetua Wuya akan memeriksa tubuhnya Xiong'er. Sedangkan Ye Chen di tengah perjalanan ini, Ye Chen bertemu dengan istrinya kembali yaitu Ling-er. Yang sekarang Ling-er sedang menggendong Xiang seperti layaknya kalau Xiang ini merupakan putrinya Ling-er. Dan di sana juga ada si peri cebol yaitu Xiaoling. Xiaoling yang melihat kedatangan Ye Chen ke tempat mereka pun merasa cukup senang karena Xiaoling ingin meminta sesuatu kepada Ye Chen, yang dimana Xiaoling ingin meminta izin kepada Ye Chen untuk meminjam Xian selama beberapa hari. Mendengar hal itu pun membuat Ye Chen merasa kesal kepada Xiaoling dan langsung menampar Xiaoling karena mulut Xiaoling yang tidak sopan meminjam muridnya Xian, apalagi Xian ini merupakan gadis kecil. Jadi Ye Chen takut jika Xian diapa-apain oleh Xiaoling. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di kediaman keluarga Qing. Tetapi sayangnya kediaman keluarga Qing ini dilindungi oleh perisai spiritual, yang dimana perisai spiritual ini sangatlah kuat sampai membuat tebasan pedangnya Ye Chen tidak bisa menembus perisai spiritual tersebut. Dan anggota keluarga Qing juga telah menyadari jika keluarga Qing mereka telah mendapatkan serangan. Jadinya para pasukan keluarga Qing keluar dari perisai spiritual untuk melakukan pertempuran melawan kelompoknya Ye Chen. Dan di sini juga mereka berniat untuk meminta bantuan dari sekte Zhejiang untuk diberikan bantuan melawan para pasukan yang sangat banyak dari kelompoknya Ye Chen. Dalam pertempuran itu akhirnya Ye Chen bertemu dengan Qi Zhengtian. Dan di sini Ye Chen merasa sangat bersemangat karena dirinya akhirnya telah menemukan salah satu orang yang bertanggung jawab atas kematian Ye Chen sebelumnya. Karena keluarga Qi alias ketua Qi Zhengtian ini ikut adil dalam pengepungan Ye Chen waktu itu. Dan di sini Ye Chen juga menyadari kalau 8.000 orang yang telah dibunuh oleh kekuatan darah iblisnya Ye Chen ternyata bukan berasal dari kekuatan darah iblisnya Ye Chen, tetapi merupakan keluarga Qi yang telah membantai orang-orang itu dan menuduh Ye Chen jika Ye Chen lah yang telah melakukan hal tersebut karena telah menggunakan kekuatan darah iblisnya. Jadi pada kedatangan Ye Chen untuk menghancurkan keluarga Qi ada dua alasan. Pertama, membantu keluarga Xiong dan juga balas dendam kepada keluarga Qing yang telah melakukan rencana untuk mengakhiri nyawanya Ye Chen. Dan di sini Ye Chen tidak akan memberikan ampun kepada ketua Qi Zhengtian, yaitu dengan Ye Chen di sini menggunakan teknik dari darah iblisnya lagi. Ye Chen pun sekarang telah berubah menjadi darah iblisnya dan bertarung melawan ketua Zhengtian. Dalam pertarungan itu, Ye Chen pada akhirnya telah berhasil memusnahkan ketua Qi Zhengtian, yaitu dengan Ye Chen membakar tubuh dari ketua Qi Zhengtian. Dan setelah Ye Chen berhasil mengalahkan keluarga Qi, Ye Chen berbicara dengan keluarga Xiong, yang dimana Ye Chen ingin mengajak keluarga Xiong untuk bergabung bersama istana Yan Huangnya. Karena Ye Chen khawatir kepada keluarga Xiong karena mereka sekarang telah menghancurkan keluarga Qi, pastinya sekte Zhejiang tidak akan terima hal ini. Dan kemungkinan sekte Zhejiang akan balas dendam kepada keluarga Xiong mereka dan mungkin saja akan membahayakan keluarga Xiong. Jadinya Ye Chen ingin meminta kepada keluarga Xiong untuk bekerja sama agar Ye Chen bisa melindungi keluarga Xiong juga. Mendengar hal itu pun membuat ketua keluarga Xiong sangat kagum kepada Ye Chen karena Ye Chen yang peduli sekali dengan keluarga Xiong mereka. Tetua Xiong pun setuju untuk bergabung bersama istana Yan Huang mereka. Sedangkan di lain sisi, ketua sekte Zhejiang yang sekarang yaitu ketua Cheng Kun telah mendengar kabar kalau keluarga Qi aliansi mereka telah dihancurkan oleh keluarga Xiong. Hal ini pun membuat ketua Cheng Kun sangat kebingungan karena ia tak menyangka jika keluarga Xiong memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menghancurkan keluarga Qi dan juga bisa mengalahkan aliansi dari sekte Zhejiang. Namun untuk sekarang mereka tidak ingin memikirkan lebih jauh lagi mengenai keluarga Qi yang telah hancur karena mereka sekarang ingin membuat rencana untuk melakukan penyerangan kepada sekte Qingyun bersama sekte Heng Yue yang sekarang rencana itu telah matang diatur oleh mereka dan akan dilaksanakan pada malam hari ini. Ye Chen pun juga telah mendapatkan laporan dari 9 aula sekte Heng Yue kalau sekte Heng Yue dan juga sekte Zhejiang akan mulai melakukan penyerangan kepada sekte Qingyun malam nanti. Jadi
Jadi di sini Ye Chen diminta untuk bersiap-siap melakukan penyerangan itu. Ye Chen menerima laporan tersebut dan mereka akan melaksanakan tugas ini. Dan di sini mereka akan memanfaatkan pasukan dari Ye Ziping dalam pertempuran melawan sekte Qingyun. Karena pasukan Ye Ziping juga memiliki jumlah yang cukup banyak, apalagi sekarang mereka telah memegang kendali dari 9 aula besar sekte Heng Yue. Tetapi tidak hanya sekte Qingyun, Ye Chen juga berniat untuk mencoba mengambil alih sekte Zhengyang. Karena Ye Chen sekarang memiliki tujuan besar untuk menggabungkan Chu Selatan dan juga Chu Utara mereka, agar wilayah mereka menjadi sangat besar di wilayah dari The Great Chu ini. Mendengar hal itu membuat ketua Ding Tian dan juga Chen Xie sangat kaget dengan perkataannya Ye Chen, karena Ye Chen yang berniat untuk menyatukan dua wilayah The Great Chu. Rencana ini merupakan rencana yang besar yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh ketua Ding Tian kalau rencana seperti ini akan bisa dilakukan, karena menyatukan wilayah The Great Chu merupakan sesuatu hal yang sangat sulit yang bahkan bisa dibilang mustahil juga. Sebelum pertempuran nanti malam tiba, Ye Chen bersama teman-temannya melakukan pesta, yang dimana di sini juga Ye Chen memberikan hadiah kepada mereka berupa senjata baru agar bisa membantu mereka dalam pertempuran nanti malam. Xiao'er juga mendapatkan tongkat senjata baru yang lebih kuat daripada sebelumnya. Tetapi Xiao'er masih merasa kurang dan Xiao'er menginginkan pil peningkatan kekuatan yang dimiliki oleh Ye Chen. Karena Ye Chen yang merupakan seorang dasheng, yang dimana karena Xiao'er yang terlalu menginginkan pil tersebut sampai Xiao'er melemparkan senjatanya. Dan senjata itu jatuh ke atas kepalanya dari Lu Huo ataupun Sinaga Taigu dari Long Yi. Ia pun marah kepada Xiao'er karena Xiao'er yang tidak berhati-hati. Lalu Ye Chen berbicara kepada Long Yi apakah Long Yi memiliki sesuatu hal yang sedang ia ingin lakukan sekarang. Seperti contohnya apakah Long Yi memiliki seseorang yang sedang dicoba untuk didekati. Karena Ye Chen akan dengan senang hati membantu Long Yi untuk mendapatkan gadis tersebut. Long Yi menjawab kalau kebetulan memang sekarang ia memiliki seorang gadis yang ia ingin dekati. Yang dimana gadis itu merupakan senior Murong. Melihat hal itu pun membuat Ye Chen merasa sedikit panik karena senior Murong merupakan seseorang yang sangat galak. Jadinya Ye Chen tidak jadi untuk membantu Long Yi untuk mendapatkan si Murong. Long Yi pun kesal kepada Ye Chen karena Ye Chen sebelumnya telah berjanji. Tetapi kenapa sekarang janjinya malah diingkari? Ye Chen pun meminta kepada Long Yi untuk menggunakan cara kejantanan. Karena Long Yi merupakan seorang pria, maka Long Yi harus mencoba untuk mendekati Murong dengan caranya sendiri. Yang padahal itu merupakan alasan Ye Chen agar Ye Chen tidak ikut campur dalam permasalahan mereka berdua. Karena Ye Chen takut dihajar oleh senior Murong. Tak disangka Long Yi yang mendengar saran itu setuju dengan Ye Chen, yang dimana Long Yi mencoba untuk mendekati senior Murong. Tetapi baru saja Long Yi menyapa senior Murong, tiba-tiba saja senior Murong malah menghajar Long Yi. Karena senior Murong menganggap jika Long Yi ini memiliki otak mesum. Karena keributan mereka terus berlangsung, Ye Chen pun memutuskan untuk meninggalkan mereka. Dengan di sini Ye Chen yang akan bersenang-senang bersama istrinya yaitu Ling Er. Namun setelah Ye Chen sampai di tempatnya Ling Er, Ye Chen baru sadar kalau Ling Er sekarang bersama dengan Xian, yang artinya sekarang Ye Chen tidak bisa enak-enak bersama sang istri. Xian merasa sangat gembira bertemu dengan Ye Chen kembali, dan apa yang akan mereka lakukan untuk menghabiskan waktu sekarang. Di saat itu Ye Chen memiliki ide untuk membuat Xian pergi keluar, yang dimana Ye Chen memberikan sebuah teknik gulungan baru pada Xian, yang dimana teknik gulungan ini merupakan teknik yang bisa dibilang cukup sulit. Jadinya Ye Chen bisa memanfaatkan kesulitan teknik rahasia ini agar Xian bisa belajar lebih lama lagi di luar, dan Ye Chen bisa menghabiskan waktu bersama sang istri. Dan setelah Xian keluar dari sana, Ye Chen pun sekarang berurusan dengan istrinya kembali. Dengan di sini Ye Chen yang menggendong Ling Er, mengatakan kalau Ye Chen sekarang sudah tidak tahan lagi, dan Ye Chen ingin mengajak istrinya untuk bersenang-senang. Ling Er merasa malu mendengar hal tersebut, dan ia meminta kepada Ye Chen untuk melakukan hal tersebut di malam hari saja. Tetapi Ye Chen sudah menjawab kalau dirinya sudah tidak sabaran dan ingin melakukan hal tersebut sekarang. Namun di saat itu tiba-tiba saja Xian datang lagi ke tempat mereka, yang ternyata sekarang Xian telah mempelajari teknik gulungan tersebut. Hal ini pun membuat Ye Chen merasa sangat kaget karena Xian yang dapat mempelajari teknik yang terbilang cukup sulit dengan hanya beberapa menit saja. Namun karena di sini Ling Er masih polos, Ling Er tidak mengetahui kenapa Ye Chen sedang bersama dengan Ling Er. Xian bertanya apakah Ye Chen sekarang sedang mencoba untuk mempelajari teknik rahasia baru bersama dengan Ling Er.
Ling Er menjelaskan kalau Master Mu tadi hanya mencoba untuk menolong dirinya saja karena Ling Er sebelumnya yang ingin terjatuh, dan makanya sang Master Xian yaitu Ye Chen menangkap Ling Er. Tetapi sekarang Ye Chen merasa sangat sedih karena dirinya tidak bisa bersenang-senang bersama Ling Er karena diganggu oleh Xian. Tetapi sepertinya untuk pembahasan konten spoiler dari serial Donghua Martial Immortal season ketiga part ke-20 sampai di sini dulu. Kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 好帅的封号，